Sobat SR dan para teman-teman, kami sekarang sedang berada di Masjid Quba. Ini adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah ketika beliau hijrah dari kota suci ke Madinah Al-Munawwarah ini. Dan di pagi hari ini sekitar 40 derajat Celcius panasnya terik matahari. Nah, itu masjidnya itu luar biasa. Dan dalam hadis Rasulullah, barang siapa yang berwudu dari rumahnya kemudian sholat 2 rakaat di dalam Masjid Quba, maka dia akan mendapatkan pahala seperti umroh 1 kali. Luar biasa. Nah, ini situasi di pelataran Masjid Quba. Ya, kalau dibilang bahwa saat ini tidak terlalu ramai ya kemungkinan masih pagi. Biasanya ini bis-bisnya membludak ini. Alhamdulillah, kami sudah berada di dalam Masjid Quba. Nah, ini kondisi terkini Masjid Quba. Di dalamnya ada beberapa jemaah yang melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid, atau bahkan ada yang melaksanakan sholat sunnah duha, atau bahkan sholat sunnah hajat dan lain-lain sebagainya. Semoga bagi saudara-saudara yang melihat video ini, saya doakan agar bisa berangkat umroh atau ibadah haji, sehingga dapat melihat dan berkunjung ke Masjid Quba ini dan situs-situs bersejarah yang lainnya. Para sobat dan para pemirsa, sekarang kami sedang berada di kawasan atau daerah Jabal Thawr. Ini salah satu situs bersejarah di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Ini adalah bukit atau jabal yang memang memiliki nilai historis yang luar biasa. Jadi Jabal Thawr ini pernah dijadikan sebagai tempat persembunyian dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar As-Siddiq pada saat Rasulullah ingin dibunuh oleh kafir Quraisy pada saat itu. Dan di Jabal Thawr inilah Rasulullah bersembunyi selama 3 hari 3 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat dan para saudara-saudaraku, hari ini kami berada di salah satu bukit paling bersejarah dalam Islam yang kita kenal dengan Jabal Uhud. Dan ini salah satu destinasi yang menjadi tempat kunjungan para jemaah umroh dan jemaah haji yang ke tanah suci Madinah Al-Munawwarah. Dan sebagaimana kita ketahui bersama di dalam sejarah Islam, di bukit inilah terjadi peperangan kaum muslimin dengan kaum kafir yang menewaskan 70 syuhada penghafal Al-Quran, sahabat-sahabat terbaik dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah Sayyidina Hamzah, yang beliau dibunuh secara keji, ditombak dari belakang oleh seorang budak dari Yaman bernama Al-Wahsy. Dan di belakang saya inilah terdapat makam Sayyidina Hamzah. Kita bisa melihatnya, ini ramai para pengunjung dan para penziarah yang ada di sekitar bukit atau Jabal Uhud tersebut.
ini di belakang saya ini, di Uhudnya. Dan banyak juga ternyata para pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya di tempat ini. Ada yang jual kurma, ada yang jual gamis, ada yang jual tasbih, aksesoris yang lainnya dengan berbagai harga yang bervariasi dan termasuk relatif murah dibandingkan dengan toko-toko yang menjual oleh-oleh di sekitar toko-toko Madinah. Para sobat dan para pemirsa, sekarang kami berada di daerah Jabal Rahmah. Dan ini juga merupakan salah satu situs bersejarah di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Di mana dalam riwayatnya, sejarahnya, ini merupakan pertemuan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Dimana ketika Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan oleh Allah ke muka bumi, mereka terpisah dan dipersatukan kembali di Jabal Rahmah tersebut. Nah, di Jabal Rahmah ini, di sana bukit itu ada tugu, ya. Dan ada sebagian perbuatan-perbuatan di masyarakat kita di Indonesia yang ketika mereka sampai ke Jabal Rahmah, mereka melakukan sebuah kegiatan, yaitu sering menulis namanya, nama pasangannya. Kemudian mereka menganggap bahwa mereka ini akan abadi jodohnya. Bahkan ada yang mengambil batu dari Jabal Rahmah tersebut dan dijadikan sebagai semacam jimat, yang mereka mempunyai dan memiliki satu keyakinan bahwasanya jodohnya akan abadi, akan langgeng. Kalau dia masih lajang atau belum menikah, maka dia akan berjodoh dengan pacarnya dan lain sebagainya. Dan ini adalah merupakan salah satu bentuk khurafat, salah satu bentuk keyakinan yang salah dari sebagian umat Islam terkait dengan adanya perilaku tersebut yang dikaitkan dengan Jabal Rahmah. Dan di sekitar Jabal Rahmah ini juga banyak sekali burung-burung merpati dan para pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya, menawarkan kepada kaum muslimin, kaum muslimat, para penziarah yang datang ke daerah Jabal Rahmah ini. Nah, bagi para penziarah yang ingin naik ke atas Jabal Rahmah, ini sudah bisa dibuka kembali sehingga dapat naik ke atas Jabal Rahmah tersebut. Karena selama musim Covid, Jabal Rahmah ini tertutup, tidak diizinkan bagi para penziarahnya untuk dapat naik ke atas Jabal Rahmah itu. Nah, ini kita lihat banyak sekali burung-burung merpati. Kemudian di sana para pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya, sama seperti di Indonesia. Ya, saat ini suhunya sekitar, cuacanya cukup terang, 42 derajat Celcius. Lumayan panas.